Emas ternyata lanjut mengalami penurunan dan sampai ke saat ini bertahan di bawah level 1970. Kira-kira apa yang terjadi tadi malam? Salah satunya adalah pernyataan dari para pejabat Fed. Tapi bukan hanya satu, ternyata ada dua orang yang cenderung mempertahankan sikap hawkish-nya, dan itu yang akan kita lihat nanti malam. Apakah Powell akan mengembalikan kepercayaan market terkait dengan sikap dovish-nya atau yang setidaknya dinilai dovish atau malah tetap dalam sisi hawkish. So, kita lihat uraian berikut ini. Ya, market mover kurang lebih terdiri dari dua hal di sini yang saya rangkum. Yang pertama adalah terkait dengan Fed speaker yang awali dengan pernyataan dari Lori Logan. Lagi-lagi Lori Logan kembali menjabarkan pernyataan ataupun pendapatnya yang terkait dengan sikap nada hawkish. Logan cenderung menyoroti kemungkinan kenaikan suku bunga masih bisa berlanjut, dan ini dikarenakan lagi-lagi masalah inflasi. Penilaian mereka lebih kepada inflasi yang kecenderungannya terlihat masih belum signifikan turun ke level 2%. Ya, ditambah lagi dengan Bowman. Michelle Bowman pun memiliki pandangan yang serupa. Bahkan menurut mereka, kecenderungannya adalah pasar tenaga kerja yang masih cenderung terlalu kuat. Nah, di sisi lain, Fed Waller justru berpandangan sebaliknya. Dia cenderung dinilai dovish oleh market karena dia justru memberikan indikasi bahwa yang terlihat saat ini adalah pasar tenaga kerja yang mulai mendingin. Dan itu sebetulnya persis dengan apa yang disampaikan oleh Powell di pertemuan FOMC minggu lalu. Nah, masalahnya adalah apakah nanti malam akan sama atau tidak, itu yang harus dicermati oleh market. Nah, kemudian yang kedua adalah alasan penggerak market berikutnya terkait dengan penurunan harga minyak. Lagi-lagi minyak gagal untuk melanjutkan kenaikan atau bahkan memanfaatkan momentum naik. Setelah sebelumnya Rusia dan juga Arab Saudi berkomitmen untuk melanjutkan program pemangkasan produksi, bahkan Arab Saudi juga dengan sikap sukarelanya sampai akhir tahun ternyata ini gagal untuk memberikan fondasi yang cukup baik untuk crude oil. Nah, alhasil tadi malam kurang lebih harga minyak pun relatif anjlok di bawah $80 per barel, dan hal ini dikarenakan survei swasta yang menunjukkan pasokan atau supply yang kecenderungannya over. Artinya di sini harga minyak pun mau tidak mau harus merelakan penurunan. Dan tentunya dengan harga minyak yang cenderung turun, maka risk aset kecenderungannya memberikan harapan yang cukup baru, yaitu terkait dengan kemungkinan mereka tidak perlu khawatir lagi dengan kondisi inflasi. Dan salah satunya adalah terkait dengan pasar obligasi yang mengalami rebound. Itulah sebabnya kenapa pasar saham mengalami kenaikan, sementara emas ataupun currency lain yang berlawanan atau berseberangan dengan dolar tetap mengalami penurunan. Tapi lucunya di sini adalah terkait dengan US Treasury yang ternyata mengalami penurunan karena minat obligasi kembali tumbuh. Kabar terbaru dari BOJ, sampai saat ini kalau Anda perhatikan, USD Japanese Yen kembali ke level 150.70-an, bahkan nyaris mendekati level 151 kembali. Setelah sebelumnya sempat turun ke 149, 148.90-an, tapi juga tidak mampu untuk menekan lebih dalam setelah keputusan ataupun bahkan beberapa statement dari Kazuo Ueda. Nah, kali ini Kazuo Ueda muncul dengan pernyataan bahwa dia lebih melihat untuk menargetkan produktivitas yang cenderung naik. Untuk jangka panjangnya, BOJ mengharapkan bahwa ini bisa didorong atau bahkan mendorong untuk kenaikan upah real ke depan. Nah, tapi terkait dengan kebijakan moneter, Ueda mengatakan bahwa tidak ada bukti statistik bahwa suku bunga akan berkorelasi positif atau berkorelasi langsung dengan pergerakan upah. Sehingga untuk saat ini, kebijakan moneter lah yang kemungkinannya cukup bisa membantu menaikkan upah dengan catatan kondisi pasar tenaga kerja yang lebih ketat dan juga menjaga suku bunga tetap rendah. Itu artinya suku bunga negatif sepertinya masih tetap akan dipertahankan untuk beberapa waktu. Nah, tapi kebijakan yield curve control atau YCC yang sebelumnya sudah di-upgrade dengan batas atas di kisaran 1% dan juga mengejauhkan market 2 minggu yang lalu, sekarang dikatakan oleh Ueda bahwa sebetulnya tidak perlu menunggu data ataupun tingkat upah real menjadi positif terlebih dulu untuk memutuskan apakah keluar dari yield curve control ataupun tidak. Nah, ini artinya juga berarti sebetulnya tidak perlu menunggu sampai ada kondisi yang dipersyaratkan tadi. Kalau ternyata Bank Sentral Jepang, dalam hal ini adalah BOJ, cukup yakin bahwa kemungkinan ke depannya upah real akan berbalik positif, maka mereka bisa saja langsung memutuskan hal tersebut. Nah, masalahnya adalah kapan waktunya kita belum tahu. Dan akhirnya USD Japanese Yen lah yang menjadi korban. Dalam hal ini lagi-lagi kita akan menunggu dan juga mendengarkan apa yang disampaikan oleh Powell. Semoga saja itu akan sama dengan apa yang disampaikan di FOMC kemarin, karena kalau misalkan yang dinilai sebagai dovish oleh market,
maka kita akan dapatkan US Treasury kembali turun, US dollar juga kembali turun, dan sebagai sisi lainnya adalah dampaknya USD Japanese Yen akan mengalami penurunan. Jadi tetap perhatikan dengan kondisi US Treasury yield-nya dan juga US dollar. Nah, sementara dari Cina, kalau Anda lihat Hang Seng mengalami penurunan, sebetulnya ini relatif lebih kepada apa yang terjadi dengan Wall Street dan juga perkembangan yang terjadi berikutnya terkait dengan ekonomi China. Nah, di sini Gubernur PBOC Pan Dongsheng memberikan sedikit gambaran bahwa menurut dia justru Bank Sentral saat ini sedang mendukung untuk stabilitas ekonomi yang real. Artinya yang dituju adalah terkait dengan pertumbuhan. Model pertumbuhan ekonomi yang ingin diperbaharui ketimbang mengejar tingkat pertumbuhan yang tinggi. Jadi mau tidak mau ini akan mengorbankan segala sesuatu yang mungkin bisa dibilang kategori ideal untuk sebuah perkembangan ataupun pertumbuhan ekonomi. Tapi, dia cukup optimis bahwa target pertumbuhan 5% kemungkinan bisa tercapai. Nah, untuk hal tersebut, dia juga sangat meyakini bahwa momentum pertumbuhan ekonomi China sebetulnya sudah cukup membaik, terkait dengan produksi dan juga terkait dengan konsumsi yang mulai tumbuh. Jadi, apakah masalah yang akan ada terjadi berikutnya? Ini semua akan bergantung kepada data-data ekonomi. Kalaupun misalkan dilihat data inflasi, sepertinya kita akan dapatkan besok di pagi hari. Nah, masalahnya, pertanyaannya adalah apakah data-data tersebut cukup meyakinkan bagi market yang menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Pan Dongsheng ini betul-betul confirm. Artinya, betulkah ekonomi Cina sedang tidak ada masalah atau justru masih tetap dihantui atau dibayangi dengan kondisi properti. Nah, tapi sampai saat ini, serasa penurunan di Hang Seng pun masih cukup normal. Tapi kita akan lihat dalam perkembangan berikutnya. Oke, untuk Gubernur Bank Sentral minggu ini dan nanti malam adalah jadwalnya dari Christine Lagarde dan juga Andrew Bailey. Nah, nanti sore di 16.30 kurang lebih di 2 atau 3 jam ke depan, kita akan lihat di situ apa yang akan diperkatakan oleh Andrew Bailey. Karena di pertemuan BOE minggu lalu, dia kecenderungannya memberikan indikasi bahwa inflasi masih tetap terlalu tinggi. Saya rasa market pun akan mendapatkan hal yang sama dari para pejabat Fed, demikian pula dengan para pejabat ECB. Tapi masalahnya adalah keputusan yang lebih kuat itulah yang akan meyakinkan market. Apakah dia tetap dengan artian tetap menaikkan suku bunga, atau dia akan hanya wait and see. Artinya hanya berharap kepada keajaiban bahwa inflasinya akan tetap turun. Nah, itulah yang tidak disukai oleh market. Itu sebabnya juga pound sterling lagi-lagi mengalami kesulitan untuk mengalami rally lanjutan kemarin. Kemudian Jerome Powell, jangan lupakan ini adalah sidang ataupun pidato yang lebih awal, yaitu di acara pembukaan konferensi Centennial Divisi Research dan juga Statistik dari Federal Reserve. Powell akan memberikan pernyataan pembuka di jam 21.15. Tapi sebetulnya yang kami tunggu itulah pernyataan Powell di pertemuan IMF. Dan itu kira-kira di hari Kamis atau Jumat dini hari. Tapi tidak apa-apa. Perhatikan saja dengan apa yang akan dikatakan oleh Powell saat nanti malam. Kalau ternyata Powell memberikan indikasi terkait dengan pernyataan yang mirip dengan apa yang disampaikan di FOMC minggu lalu, maka kita akan dapatkan dolar mengalami penurunan. Tapi kalau dia tidak sama sekali mengungkapkan atau mengulas terkait dengan kebijakan moneter, saya rasa nanti kita akan lihat mungkin efeknya 50-50, antara dolar melemah atau dolar justru malah semakin kuat. Nah, selain Powell, tentunya kita akan juga mendengarkan dari pernyataan John Williams dan juga Philip Jefferson. Dengan catatan, teman-teman, John Williams adalah salah satu pejabat Fed, atau dalam hal ini adalah gubernur Fed dari New York, yang cenderung konsisten memberikan pernyataan ataupun pandangannya. Dulu, sebelum ini, dia sempat memberikan sekitaran kisi-kisi yang lebih hawkish, bahkan jauh lebih hawkish daripada seorang Michelle Bowman. Tapi malam nanti, kita akan coba dengarkan, karena beberapa hari terakhir atau beberapa minggu terakhir, bahkan sebelum FOMC, dia sempat memberikan pandangan yang cukup menyenangkan bagi market dan dinilai sebagai less hawkish atau kurang hawkish. Yaitu mereka menyatakan bahwa kecenderungannya adalah melihat perkembangan menggembirakan terkait dengan inflasi yang mulai turun. Tapi masalahnya adalah pasar tenaga kerja. Jadi kita akan coba dengarkan apakah Williams punya pandangan yang sama dengan Powell ataupun bahkan kolega lain yang cenderung dovish. Nah, tapi ingat, catatannya adalah tetap pernyataan terkait dengan terbuka untuk kenaikan suku bunga, lalu inflasi yang relatif tetap tinggi, pasar tenaga kerja yang tetap tinggi atau yang tetap kuat, maka kemungkinan itu akan mencoreng atau bahkan menekan pasar saham dan juga pasar komoditi emas. Nah, tapi
Sebaliknya, kalau misalkan ternyata mereka mengatakan bahwa tergantung data ekonomi dan juga sangat terbuka untuk hold atau bahkan tidak ada kenaikan lagi, maka kita akan dapatkan hal yang sebaliknya. Tapi saya rasa pemicu yang paling benar itu adalah inflasi minggu depan. Tapi trigger untuk yang awal adalah pernyataan dari Powell dan juga John Williams. Ya, high risk data minggu ini masih belum muncul dengan data-data yang penting karena semuanya terletak di hari Rabu dan Kamis juga Jumat. Jadi retail sales saya rasa kita belum dapatkan data yang terbaru, dan kemudian PPI ataupun CPI dari China yang baru akan rilis dari Jumat bersama dengan GDP dari Inggris dan juga consumer sentiment. Jadi kita akan perhatikan data-data tersebut untuk minggu ini. Sementara untuk malam nanti dan juga untuk hari ini, lebih tepatnya, CPI sepertinya sudah rilis ya di jam 2 tadi. Itu akan berpengaruh kepada euro, dan ternyata euronya pun mengalami penurunan sedikit. Kemudian perhatikan dari beberapa pernyataan. Nah, ini yang saya coba tunjukkan kepada teman-teman. Ada dari Eropa, yaitu German Boba Presiden Nagel Speak. Itulah pernyataan dari presiden atau yang kita kenal dengan Gubernur Bank Sentral Jerman. Tapi juga dia salah satu anggota ataupun pentolan dari ECB. Nah, kemudian ada juga dari Fed Chair Powell. Jadi hati-hati teman-teman. Statistik menunjukkan setiap pernyataan Powell itu selalu memberikan kondisi volatilitas yang cukup meningkat. Jadi saya rasa 1 jam sebelum Powell kemungkinan sudah diantisipasi terlebih dulu.